Hello guys, welcome back to my channel. Nah, sekarang aku lagi persiapan nih mau ke aku sekarang mau ngajar di bimbel Insan Prestasi, lokasinya di Student Castle Apartment. Ditunggu ya guys, aku OTW dulu. Oke guys, aku udah sampai nih di Student Castle Apartment, tempat aku ngajar gitu. Nih kalian bisa lihat nih, jadi suasananya itu kayak gini. Ini emang kedengarannya kayak student gitu ya, tapi sebenarnya apartemen ini buat umum gitu loh guys. Sekarang aku ngajar di batch SIMAK UI gitu. Aku udah ngajar di batch SBMPTN sebelumnya gitu, dan udah nerima gaji pertama aku gitu. Nah kayak gini guys, reading cornernya kayak gini, banyak buku-buku gitu. Terus ruangannya itu lumayan luas juga. Ini ada swimming poolnya gitu. Dan kayaknya sekarang di kelasnya masih ada yang ngajar sih. Masih ada petugas-petugasnya gitu. Aku off dulu ya guys. Nah sekarang aku udah di ruangannya gitu guys. Ruangannya lumayan dingin gitu sih. Kalau kalian lihat di sini banyak banget variasi buku sama majalah gitu sih. Aku tunjukin ya. Ini kayak ada koleksi majalah emang buat anak-anak gitu, biasalah kayak Bobo mungkin. Terus ada juga buku buat pengetahuan gitu sih. Pokoknya lumayan banyak di sini. Tapi sayangnya perpusnya belum ada, perpus mini ya namanya. Belum ada kayak kamus-kamus gitu sih. Padahal kan aku ngajar bahasa Indonesia di sini. Dulu waktu masih di SBMPTN aku ngajarnya bahasa Inggris gitu sih. Nah ini ternyata ruangannya udah dibagi jadi dua. Mungkin kesepakatan tentok sebelumnya ada yang di sini aja, ada yang di depan juga ya. Tapi aku lebih suka yang di depan gitu sih. Ngajarnya lebih enak, terus ruangannya lebih gede gitu. Ini aku ambilin dulu ya. Borang, Eva, Asfa sama Vanda sama Asfa itu anak didik aku di kelas aku. Terus kayaknya nih, oh ini bukan soal punya aku ini. Asfa itu mau di Rana Soshum, Vanda itu di Saintek. Aku mau ke meja bundar itu dulu ya guys. Nah di sini nih, aku harus ngisi esensi dulu. Aku taruh dulu kameranya ya. Terus aku juga beli hopong buat cemilan aku lagi berusaha. Kalau kalian tahu diet kenyang itu programnya Bu Dewi Hukes. Nah, menurut aku diet ini menarik, soalnya kan biasanya kalau diet itu kan kita bener-bener batasin makan ya. Kalau di diet itu menarik, soalnya kita tetap boleh makan sebanyak-banyaknya asalkan makanan kita itu natural gitu. Contohnya buah, nggak dikasih gula, garam, nggak dikasih manis-manisan gitu, nggak apa-apa. Kelemahannya sih buah sama sayur itu kan mudah teroksidasi ya. Jadi kalau bisa malam ini aku harus makan apel ini apelnya gitu. Didoain aja guys, mudah-mudahan program ini membuat aku lebih cepat kurus gitu. Pokoknya lebih energik gitu lah, biar lebih energik ikut kegiatan terus ngajar anaknya gitu. Sebentar, aku mau nyari pulpen ya.
Nah ini pulpennya, aku mau ngisi presensi dulu ya. Kayaknya aku di sini sesi 3 aku ngisi dulu buat yang saintek sama sosum. Soalnya kan bahasa Indonesia itu kan bisa di dua saintek sama sosum ya. Ini pun sebenarnya aku bukan anak belakangnya linguistik gitu loh guys. Aku anak biologi, tapi mendaftar juga di bahasa Indonesia sama bahasa Inggris gitu. Kebetulan tentor yang bahasa Indonesianya yang benar-benar dari bahasa Indonesia belum ada, jadi aku menggantikan perannya sampai mas mbaknya mungkin datang ke sini gitu buat mengajarkan ke anak-anaknya. Aku tulis dulu ya guys. Tanda tangan dulu, terus ngisi di sini. Biasanya aku nulis topik bahasanya selalu sama sih, soalnya sistem bimbel di sini emang dibiling soal. Jadi mereka anak-anak ini punya sekitar 4 sesi gitu, setiap materinya bervariasi gitu. Ngerjain soal terus yang berkaitan dengan SBMPTN, UTBK, sama ya soal-soal ujian mandiri gitu guys. Oke, nah aku udah selesai ngisi presensi aku. So, aku mau balikin kameranya ke kalian ya. Nah ini udah. Nanti waktu ngajar mohon maaf aku nggak bisa nunjukin waktu aku ngajar ya guys, soalnya udah kesepakatan kontrak bimbel sama akunya juga buat yang nunjukin proses ngajarnya gitu. Semoga kalian menerimanya gitu ya guys. Tapi kalau ada kegiatan bimbel selain belajar kayak gini bakal aku tunjukin sih. Nah ini borang evalnya gitu. Nanti aku akan isi setelah sesi aku berakhir. Dan itu guys, sampai jumpa waktu aku selesai ngajar ya. Bye bye. Oke, karena aku gabut, aku ketemu bunga nih, pot bunga yang tadi aku temuin di situ. Tadi yang ada di perpus mini itu aku pindahin ke sini. Aku kan anak biologi ya. Aku udah belajar struktur perkembangan tumbuhan dong. Itu mata kuliah di semester 2 gitu. Nah, kebetulan nih aku mau membagikan ilmu biologi aku ke kalian, morfologi tumbuhan gitu ya. Tapi ini sebenarnya bukan bunga asli guys, lihat aja struktur permukaan daunnya aja ngawur, nggak ada organ yang nggak ada gitu. Tapi anyway aku tunjukin aja ya. Jadi ini sepertinya ini kayak bunga kembang merak gitu ya. Soalnya kalau kembang merak itu di dalam bunga petala itu mahkota bunga ya guys. Ini ada sejenis bagian bunga yang memiliki corak-corak gitu. Nah ini ternyata bagian dari antera ya. Antera itu bagian jantannya bunga gitu loh guys. Di dalamnya kalau kalian teliti lagi bakal ada sejenis putik gitu tuh. Nah ini putiknya gitu. Putiknya itu emang agak tersembunyi gitu sih. Jadi bagian-bagian ini kalau kalian ketemu bunga kembang merak, kalian jangan salah lagi nebak itu bagian dari mahkota bunganya ya. Itu bagian beda. Oke, aku tunjukin mungkin ya dari bawah ke atas guys. Dan aku lihat ini ternyata tanaman sintetiknya ini punya 2 jenis warna gitu loh. Kalau warna bunga itu masuk ke sifat fenotip. Genotip itu kayak urutan DNA gitu yang menentukan fenotip. Fenotip itu berasal dari genotip yang bisa juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan gitu guys. Jadi warna bunga itu
bisa aja berubah warna nggak sesuai parentalnya, tapi parentalnya emang sifat homozigot dominan lah ya, sifatnya misalkan homozigot dominannya ini kuning. Nah seperti ini, dua-duanya genotip sama fenotipnya itu emang kuning, tapi anaknya kalau ditaruh di tempat yang beda kok warnanya jadi pink, misalkan kayak gitu ya. Nah itu nyata pengaruh lingkungan itu bisa mempengaruhi gitu guys, namanya faktor fisikokimia ya. Kalau kalian belajarin fisiologi tumbuhan gitu, itu bisa mempengaruhi warna bunganya dan ukuran bunganya juga. Itu masuk ke variasi. Kalau kalian belajar sistematika tumbuhan semester lalu yang aku ambilnya, itu masuk ke variasi gen ya kalau nggak salah, variasi gen kayak gitu. Bukan variasi gen deh, kayaknya variasi fenotip deh, genetika dasar. Tapi bisa juga masuk sistematika tumbuhan sih, masuknya nanti kayak semacam apa ya, variasi pokoknya variasi lah. Pokoknya itu kalau kalian belajar klasifikasi, ini masuk epitet di bawah spesies gitu. Jadi ada genus, spesies, nah setelahnya itu masuk epitet variasi, var titik. Nah itu bisa dimasukin gitu guys. Misalnya variasinya bahasa Latin pink itu mungkin apa ya, ya gitu lah guys. Jadi kayak gitu. Nah kalau kalian lihat ini tanamannya Angiospermae. Kenapa Angiospermae? Karena Angiospermae itu ciri-cirinya punya kelamin ganda bunganya di satu bunganya ya. Terus dia tanamannya berkayu, walaupun di sini kelihatannya herbaceous atau berhijau gitu, tapi nanti kalau gede kalau kondisi sebenarnya ya, dia bisa jadi kayu gitu guys. Aku tunjukin, dan akarnya kalau kalian lihat ke bawah itu akarnya serabut gitu. Terus ada daun. Nanti kalau kalian belajar morfologi daun, itu ada ujung daunnya itu juga diperhatikan gitu. Ujung daunnya itu kan ada yang menumpul, ada meruncing, obtus, obet, apa gue lupa. Pokoknya ada istilah-istilah gitu guys. Nah ini namanya runcing aja. Nah, kalau dia bentuknya agak sudut gitu, melengkung, terus lancip di atas gitu, itu namanya meruncing. Tapi kalau ini runcing, terus ini tumpul gitu guys. Terus permukaan daunnya halus. Nah ini sifat-sifatnya ini penting buat menentukan klasifikasi tumbuhan juga ya. Kalau kalian ambil sistematika gitu, itu penting juga untuk mengetahui morfologi tanaman itu sebenarnya ciri-cirinya itu kayak gimana sih, kayak gitu. Terus kalian bisa juga melihat karakter bagian dalamnya, mungkin persebaran stemfoemnya, terus ada persebaran sepala petala di bagian dalamnya, kandung lembaganya ada modifikasi seperti apa, kayak gitu sih. Dan lihat sel-selnya gitu, bisa juga secara anatomi kayak gitu sih. Itu sih untuk basicnya gitu. Nanti kalian pakai buku, nah ada buku klasifikasi gitu. Dulu aku responsi sistematika tumbuhan, nggak responsi sih, pokoknya praktikum kan ada identifikasi tanaman ya. Nah kita dikasih tanaman acak, dari morfologinya itu kita harus mengident gitu loh, mengident dari buku-buku itu pakai kunci binomial, pokoknya kunci determinasi gitulah. Nanti dituin-utuin gitu, terus ketemu deh kira-kira ini tanamannya spesiesnya apa sih, atau masuk famili apa gitu. Nah kayak gitu guys. Oke, baik lagi ke morfologi tumbuhan ini ya. Jadi kan dia dikotil ya, Angiospermae itu kebanyakan dikotil. Nah itu dia itu akarnya serabut, terus bunganya itu. Nah tanaman ini sudah mencapai fase dewasa gitu guys, sudah masuk reproduksi lah ya. Aku masih ingat banget kalau di fisiologi tumbuhan, faktor yang mempengaruhi pembungaan itu macam-macam guys. Ada gen forigen, terus ada teori sourcing, yaitu teori penyebaran. Source itu cadangan makanan, spora ya.
ke bagian ini pucuk tanaman itu. Untuk bagian pucuk itu berdiferensiasi gitu guys. Gen 4G nya teraktivasi oleh adanya akumulasi cadangan makanan yang dihasilkan oleh daun ini. Terus apa lagi ya 4G tuh, oh iya, kondisi lingkungan juga penting, soalnya kan suhu, cahaya. Akan ada tanaman yang lebih suka mekar kalau cahayanya kurang, ada juga yang lebih suka mekar kalau cahayanya banyak gitu ya. Suhu kayak gitu itu juga mempengaruhi gitu untuk pemekaran bunga. Terus apa lagi ya, Fourier udah, teori sourcing udah. Nama lain teori sourcing itu aku asimilasi fotosintat gitu ya guys. Oh ya, kondisi lingkungan udah, Fourier udah. Oh, genotip juga penting sih, soalnya kan di genotip pasti ada kode untuk membuat bunga itu mekarnya kapan gitu ya. Secara urutan DNA nya itu ada informasi kayak gitu dari paternalnya gitulah ya. Kira-kira itu faktor-faktor yang aku tahu yang mempengaruhi pemekaran bunga gitu sih guys. Jadi sudah dibilang tanaman ini sudah dewasa, sudah melewati fase vegetatif gitulah. Jadi kayak gitu. Terus balik lagi ke morfologinya. Ini aja morfologinya salah guys menurut aku. Kalau kalian lihat di sini ini nggak ada sepalannya gitu kelopak bunganya. Padahal kalau kalian praktikum beneran, waktu aku praktikum gitu bunganya emang warnanya merah sih waktu itu. Ini pun aku nggak tahu juga ini bener-bener kembang merah atau gimana, tapi aku menduga-duga ini kembang merah soalnya ada bagian antera, bagian bunga jantannya itu yang bercorak-corak kayak gini guys. Terus ada bagian ini juga ya, aku nggak tahu ini bunga yang masih kuncup, sepalannya yang menutupi gitu atau buahnya gitu. Soalnya aku nggak pernah lihat buah dari bunga kembang merah itu kalau udah terfertilisasi, udah maksudnya udah jadi bakal biji lah ya, jadi biji gitu, zigot. Itu bentuknya kayak gimana kalau tanaman bunga kembang merah gini. Oke, jadi ini bagiannya ini sepalanya, maaf ini petalanya, mahkotanya. Terus tadi ini anteranya ya, bagian bunga jantannya itu. Terus ini bagian putihnya gitu. Nah kayak gitu. Nanti dari bagian-bagian ini terus cuma setiap bagiannya itu bisa dibikin rumus diagram bunga gitu loh guys. Jadi aku spoiler aja ya. Bagi yang emang pengen masuk biologi UGM, nanti kan ada sistematika tumbuhan ya. Nanti praktikumnya itu bakal disuruh bikin diagram bunga gitu. Aku mungkin tunjukin di kertas ya. Aku tulis yang basic aja, aku nggak bakal ngitung cuma bunganya, tapi mau kasih gambaran gitu buat kalian gitu. Nah, kan rumus bunga itu kan ada KCAG ya. KCAG ini artinya ini sepalannya, terus ini petalanya, corolla ya, calyx, corolla, sepala, petala, andrenium. Terus ini aku agak lupa tapi pokoknya ini betinanya gitulah. Terus nanti kalian kayak kasih angka gimana gitu. Aku nggak bakal kasih tahu angkanya itu, jumlah angka dari bunga ini persisnya kayak gimana, soalnya kan belum tentu di kondisi nyata kan kayak gitu ya. Soalnya kan ini bunga sintetik, model lah ya, tiruan doang. Nah, kalau ada angka misalkan 4, ini artinya bagian sepalanya itu berjumlah 4 itu. Terus ada kayaknya 3, aku tulis asal ya guys. Terus 2, ini 1. Nah kira-kira kayak gitu. Terus kalian dari rumus ini kita bisa gambar gitu, diagram bunga, rumus bunga, diagram bunga. Jadi misalkan kelopaknya 4 ya, aku agak lupa yang gambar yang sebenarnya itu harus kayak gimana, tapi ya aku bikin sebisa aku lah ya, kayak gini. Terus C-nya kayak gini misalkan. Dulu waktu aku responsnya aku harus ngisi kayak gini loh, visual responsinya gitu.
tapi responsinya nggak bagus guys nilainya. Soalnya aku emang gak minat menghafal-hafal klasifikasi gitu, tapi aku hanya mencoba aja, dan emang kewajiban juga buat ngambil mata kayak sistematika juga kan. Oh maaf guys, harusnya ini 3, jadi nanti bikinnya lebih kayak gini lah ya. Terus androeniumnya kan 2 ya, aduh aku udah agak lupa. Mungkin sebenarnya nggak ada kriteria khusus sih, asalkan ada perbedaan gitulah. Tapi sebenarnya gambarnya nggak kayak gini guys, nanti kalau kalian ada praktikum sistematika tumbuhan gitu. Nah dari rumus ini dan diagram bunga ini kita bisa menentukan sebagai bahan untuk mengklasifikasi juga ya, bunga ini masuk jenis apa sih dari rumusnya, dari bunga, bagian bunganya gitu. Dari secara morfologinya itu, klasifikasi morfologinya itu dia masuk spesies, famili atau jenis apa gitu. Aku ikut aplikasi Planet, aku agak lupa, tapi ada aplikasi yang kita memfoto, misalnya kayak gini, kita foto tanaman itu di luar misalkan, terus kita kirim, kita minta netizen yang pakai aplikasi itu untuk mengklasifikasi tumbuhan itu buat kita, itu kira-kira itu apa sih spesies tanaman itu dari alih-alih taksonomi lah ya, kayak gitu sih. Pokoknya seru sih kayak di biologi itu, pokoknya kita belajar luas banget guys, dari sistematika, genetika, mikrobiologi juga ada, bioteknologi, biomolekuler, semuanya ada di biologi UGM. Jadi itu mungkin alasan aku sih kenapa aku kuliah di biologi UGM gitu. Nah oke, back to the topic. Jadi mungkin kayak gitu aja ya guys. Mungkin ini tanaman lain, soalnya aku lihat bagian corak daunnya aja beda ya. Ini tanaman yang ditumbuhi berbarengan gitu. Kalau kalian belajar ekologi, ternyata interaksi antar bunga ini bisa menimbulkan dampak bagi kemelimpahan bunga lain loh guys. Ada interaksi yang menguntungkan, misalnya mutualisme. Jadi bunga ini membantu persebaran bunga ini misalkan, atau membantu memecah, akarnya memecah nutrien yang membantu nutrien itu terserap ke bunga kuning ini juga bisa juga komensalisme, dimana nggak ada hubungan sama sekali gitu, jadi ya dia tumbuh aja gitu. Terus ada juga yang parasitisme misalkan, tapi menurut aku ini nggak parasitisme sih, soalnya kalau parasitisme itu biasanya kayak putri malu gitu. Terus kayak apa ya, pokoknya tanaman yang nggak ada daun terus dia melilit batangnya gitu loh. Nah itu biasanya interaksinya parasitisme, kecuali anggrek ya, soalnya anggrek kan punya daun sendiri, jadi dia bisa membaca makanannya sendiri, terus dia bisa berkembang sendiri tanpa mengganggu tanaman induknya gitu. Nah itu interaksinya itu komensalisme sih. Mungkin ini anggrek ya. Soalnya aku lihat ini ada struktur yang kayak kalusnya gitu loh, penebalan gitu. Kan ciri anggrek itu kan ada bagian yang di bawahnya kayak gini guys. Nah ini biasanya anggrek. Nama spesies yang aku tahu itu namanya Vanda Douglas sih. Nama spesies yang aku tahu buat anggrek, atau enggak Dendrobium cornuatum Schwarz juga bisa buat mengkategorikan kalau dia itu ternyata anggrek, kayak gitu sih. Apa ini anggrek semua? Tapi aku kurang tahu sih. Yang pasti ini masuknya mungkin kembang merah. Ini yang kuduga ini anggrek sih, tapi secara simulasi ya guys, soalnya ini kan bukan tanaman beneran. Jadi ya itu aja ya guys. Aku nanti kita ketemu lagi waktu aku selesai ngajar ya guys. Bye. Nanti aku lanjutin kalau aku udah selesai ngajar. Udah baik lagi di kelas, dan ini ada 2 anak didik aku sekarang. Yang ini ada Asfa, Vanda, say hi. Ya kayak gitu. Nah sekarang aku mau ngajar dulu ya guys. Ditunggu. Halo guys, aku udah selesai ngajarin anak-anakku, Vanda dan Asfa. Kalian doain terus mereka ya, soalnya mereka setiap hari harus ngerjain 4 sesi. Nah dan usaha mereka yang
mengerjakan soal dari pagi sampai malam itu terbayarkan ya guys. Semoga Fanda sama Aswa selalu sehat juga kalau ngerjain soal simak buku nantinya. Hari ini kita bahas paket-paket soal, terus pengayaan juga setiap materi, contoh soal yang spesifik dan materi gitu sih. Oke, sekian vlog aku tentang ngajar di bimbel itu kayak gimana rasanya jadi tutor. Oke, see you guys. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel aku ini ya. Terus kasih tahu juga komen di bawah ini kira-kira apa sih video aku selanjutnya, nanti kira-kira kalian mau bahas apa gitu. Oke, see you guys, have a nice day.